便再次拟解筑基之物。师弟筑基成功了，赵红忠诚度90。别过来！不是他杀的人，也死了吗？什么呀？为什么要救我？哎，徐长生拜见师尊。千万别靠近！仙境吗？Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Si Jong Men. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan cerita episode kemarin di mana kita sudah mengetahui bahwa Bai Chen sudah bertemu dengan murid ketiganya. Dia merupakan seorang pangeran yang bernama Zhao Hong. Meskipun awalnya dia dikirim ke sekte Raja Hantu untuk berlatih, tapi karena takdir pada akhirnya Bai Chen pun bertemu dan menjadikannya seorang murid. Bahkan Bai Chen pun langsung mengaktifkan kekuatan yang terpendam di dalam tubuhnya. Kekuatannya adalah naga emas sejati. Melihat juniornya yang sudah mengaktifkan kekuatannya, kedua senior di sana menyarankan Zhao Hong agar berterima kasih kepada guru mereka karena telah membantunya. Segera misi merekrut murid ketiga pun selesai dan Bai Chen juga langsung mendapatkan hadiahnya yang adalah tulang naga sejati. Awalnya dia sangat senang karena hadiah ini begitu langka dan juga sangat istimewa. Namun nyatanya benda tersebut bukanlah untuk Bai Chen karena benda itu tidak akan berguna bagi dirinya. Itu karena tulang naga sejati hanyalah bisa diaktifkan oleh praktisi yang memiliki roh naga sejati yang tiada lain adalah Zhao Hong. Seketika Zhao Hong pun berterima kasih kepada Bai Chen. Begitu pula Bai Chen dengan gaya seorang guru, dia pun memberikan hadiah kepada Zhao Hong yang adalah tulang naga sejati. 便再次拟解筑基之物。 Semua orang kaget dan menganga. Namun si Zhao Hong sangatlah tidak mengetahuinya dan menanyakan apa ini sebenarnya. Bai Chen hanya bilang jika benda tersebut hanyalah tulang biasa yang bernama tulang naga sejati yang cocok untuk membangun pondasi dari muridnya ini. Setelah mendengarnya, semua murid kembali terkaget-kaget karena benda yang diberikan oleh sang guru adalah tulang binatang legendaris yang sangat langka. Bahkan katanya di seluruh benua di dunia ini sangatlah sulit ditemukan. Segera Zhao Hong pun berlutut berterima kasih atas pemberian gurunya ini. Langsung saja sistem pun menyampaikan jika tingkat kesetiaan Zhao Hong itu telah meningkat menjadi 80%.赵红忠诚度80。 Singkat cerita Zhao Hong tak basa-basi lagi, dia pun memulai kultivasinya untuk menyerap tulang naga sejati. Tak membutuhkan waktu yang lama, sebuah cahaya pun muncul dibarengi dengan awan hitam dan guntur yang menyambar. Ternyata fenomena ini menandakan bahwa Zhao Hong telah berhasil membangun pondasi naganya. Berbeda dengan muridnya yang merasa sangat senang, sang guru di sana terlihat sedih karena lagi-lagi muridnya ini juga lebih kuat darinya. Alhasil penerobosan yang dilakukan Zhao Hong membuat kembali tingkat kesetiaannya pun meningkat. Pada saat yang sama di tempat kekaisaran, tepatnya pada tempat si peramal, dia yang sedang melihat pusaka di tangannya seketika meledak dan melihat ada gumpalan awan disertai munculnya sosok naga emas. Dia tahu betul jika fenomena yang terjadi ini merupakan kemunculan kekuatan dari seorang kaisar naga sejati. Mari kembali ke tempat Bai Chen. Kali ini dia tengah bersantai memancing merasakan ketenangan tanpa ada para muridnya. Lalu tiba-tiba perutnya berbunyi, dia merasa lapar dan melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan kalau di sana tidak ada muridnya. Barulah setelah itu Bai Chen pun mengeluarkan ayam bakarnya dan siap untuk disantap. Namun hal itu tidak terjadi guys, karena pas mau menggigitnya, tiba-tiba ketiga muridnya malah muncul di belakangnya.
sontak dia pun kaget dan melempar ayam bakar tersebut memberikannya pada si ikan emas naga. Dia kaget sekaligus merasa muak dengan para muridnya. Dengan gayanya dia bertanya ada apakah para muridnya kok menemuinya. He-Tian bilang kalau dirinya bersama kedua juniornya tengah merasa lapar dan ingin makan sesuatu. Dia bahkan bilang menginginkan sebuah ayam bakar tapi Bai Chen tidak menyetujuinya. 后山的鸡， 不可！ Lebih baik mereka memancing saja dan jual hasil tangkapannya untuk mendapatkan emas dan membeli beberapa makanan di pasar kota. Singkat cerita semuanya pun telah mendapat tangkapan banyak dan segera bergegas untuk pergi ke pasar. He-Tian dan Zhao Hong keduanya tidak mengerti dengan perjalanan mereka yang tidak menggunakan teknik terbang saja. Tentu Bai Chen selalu punya jawaban meskipun jawabannya cuma untuk cari aman. Dia bilang perjalanan mereka kali ini bisa dibilang sebuah pelatihan untuk kedua muridnya. Tapi sebenarnya mah si Bai Chen tidak bisa terbang. 主要我也不会飞呀、 Singkat cerita perjalanan jauh pun selesai. Terlihat Bai Chen sudah sampai pada sebuah pasar di perkotaan. Dia berencana untuk membeli beberapa makanan sebelum kedua muridnya sampai ke pasar. Namun di perjalanan Bai Chen menemukan adanya seorang pemuda yang pingsan dan terjatuh. 别过来！ Awalnya Bai Chen tidak peduli dan malah meninggalkannya. Namun sistemnya memberitahu jika dirinya telah mendeteksi adanya murid keberuntungan yang tulang tertingginya sudah diambil. Bai Chen melihat identitas dari pemuda tersebut yang ternyata pemuda yang pingsan barusan merupakan bibit yang bagus untuk sektenya. Dia memiliki tulang tertinggi namun sudah diambil orang. Akan tetapi karena dia bisa mengembalikannya, seketika pula Bai Chen pun mencoba untuk menyadarkannya. 就是他杀的人！ Tapi di sana dari arah belakang adanya beberapa orang yang menuduh Bai Chen yang telah membunuh pemuda ini. Namun Bai Chen menyangkalnya, dia tidaklah melakukannya dan meminta bukti kepada orang tersebut. Tentu orang itu tidaklah memilikinya, alhasil Bai Chen pun tidak jadi ditangkap dan dilepaskan oleh para penegak hukum. Namun lagi-lagi di sana datang murid bodohnya Bai Chen yang adalah He-Tian. Dia malah memuji gurunya karena telah menjatuhkan satu musuhnya. 他已经放倒一个了。 Sang ketua penegak hukum pun menjadi kaget dan tentu saja dia meneruskan untuk menangkap Bai Chen. Bai Chen berusaha untuk menjelaskan semuanya. Namun kembali si He-Tian malah meminta juniornya untuk segera mendekatinya melihat aksi gurunya yang telah menjatuhkan satu praktisi. Namun sangat beruntungnya Bai Chen di saat dia akan ditangkap, dari belakang muncul Zhao Hong yang menghentikannya. Segera melihat itu semua orang pun menghormatinya dan dia pun meminta semua orang untuk segera pergi. Jelas saja Zhao Hong ini merupakan putra seorang kaisar. Di benua ini semua orang mengenalinya dan menghormatinya. Si He-Tian yang melihat ini dia menjadi tercengang. Sungguh luar biasa, hanya dengan satu pandangan saja Zhao Hong semua orang menjadi ketar-ketir dan ketakutan. Dia penasaran kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh juniornya ini. Alasannya itu adalah dia anak kaisar, tapi si He-Tian belum tahu guys. Segera dia pun terus memujinya mengatakan bahwa juniornya ini terlalu hebat. 这就是传说中的权力。 Setelah itu, sang guru pun memerintahkan He-Tian untuk segera menggendong pemuda yang pingsan ini, tapi malah inilah yang terjadi. 老子呢？啊！ Ya, si He-Tian malah menggendong juniornya. Singkat cerita, semuanya pun telah kembali ke sekte abadi. Mereka membawa pemuda tadi untuk diselamatkan. Diketahui pemuda ini bernama Su Changheng, dia pun bangkit hingga bertanya-tanya di manakah dia sekarang dan apakah dia sudah tewas. Sontak, semua murid pun menjelaskan jika dirinya saat ini tengah berada di sekte abadi karena guru mereka yang telah menyelamatkannya. Namun alih-alih bergembira, Su Changheng justru sangat bersedih. Dia sebenarnya menginginkan mati ketimbang hidup kembali. 也死了吗？什么呀？ 为什么要救我？ Itu karena menurutnya kehidupannya saat ini sudah tidak ada yang tersisa. Semua orang penasaran begitu pula dengan Bai Chen. Barulah Su Changheng pun menceritakan kisah hidupnya, yang dimana dirinya ini berasal dari keluarga miskin. Namun dirinya memiliki keistimewaan, yakni dia punya pusaka tulang tertinggi di tubuhnya. Akan tetapi pamannya yang mengetahuinya malah mengambil tulang tertingginya dengan sangat kejam. Membuat dirinya pun menjadi sampah dan tidak bisa berkultivasi lagi.
Mendengarkan kisah tersebut, semua murid auto menangis, kecuali Bai Chen, dia malah merasa gembira. Karena calon muridnya ini merupakan sosok yang akan menjadi murid terkuatnya. Meskipun kini tulang tertingginya sudah diambil, tapi dengan sistem Bai Chen dirinya akan mampu untuk mengembalikannya lagi. Segera Bai Chen meminta Chang Heng untuk menjadi muridnya. Jika dia bersedia, maka sekte abadi ini akan menjadi rumahnya. Akan tetapi Chang Heng menolaknya. Itu karena meskipun dia menjadi murid Bai Chen, dirinya sudah pasti tidak akan berguna karena sudah tidak bisa lagi berkultivasi. Bai Chen hanya bilang kalau hal itu tidak masalah, karena jika Chang Heng mau menjadi muridnya, maka Bai Chen berjanji akan mengembalikan tulang tertingginya. Seketika Chang Heng menghilang dari tempat tidurnya. Ternyata dia sudah berada di kaki Bai Chen. Dan tak basa-basi langsung menyebutnya seorang guru. Seperti biasa misinya sudah selesai dan Bai Chen pun mendapatkan hadiahnya yang berupa ruangan pelatihan. Namun kembali hadiah tersebut bukanlah untuk dirinya, melainkan hadiah itu untuk si Chang He. Segera Bai Chen pun meminta si Chang He untuk berdiri, tapi dia tidak bisa melakukannya. Jadinya He Tian pun maju untuk membantunya. Tapi di saat akan membantunya, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Hal itu bersumber dari tubuhnya si Chang He yang kini kekuatannya telah diaktifkan. Di mana tulang tertingginya ternyata telah tumbuh kembali, membuat dirinya pun auto sangat senang. Dia pun berterima kasih kepada Bai Chen dan mulai saat ini, si Chang He telah resmi menjadi bagian dari sekte abadi. Sebelum bubar, Bai Chen meminta kepada muridnya untuk menunjukkan kediaman si Chang He. Dia menganga ketika melihat sekte abadinya yang ternyata sebuah gubuk. He Tian mencoba menjelaskannya karena dia mengira jika si Chang He tidak menyukainya. Namun ternyata dia malah merasa senang. Dan kini dia ingin merayakannya dengan pergi berbelanja untuk makan bersama. Namun hal itu tidak terjadi karena murid baru ini tidak mengetahui kalau di sekte abadi ada sebuah formasi yang mengerikan. Yakni jangan mendekati lautan kepahitan. Seketika si Chang He masuk ke dunia kecil dan di sana dia juga bertemu dengan ikan emas naga. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya dari si Chang He? Dan juga kita penasaran mau seberapa banyak guys murid yang akan dikumpulkan Bai Chen. Sementara kini muridnya sudah berjumlah 4 orang. Dan semuanya memiliki kekuatan di atas dari dirinya. Oke, segitu dulu untuk cerita di episode kali ini. Jika penasaran dengan lanjutannya, maka bisa tunggu aja lagi di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.